Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang menghadapi persaingan. Nama saya Ayu Widya dengan NIM 31219049. Persaingan global merupakan suatu tahapan perkembangan fenomena budaya yang mau tak mau harus dilalui oleh perjalanan peradaban maupun sendi-sendi kehidupan manusia. Yang terpenting adalah bagaimana menyikapi dan mempersiapkan diri menyongsong datangnya fenomena tersebut. Pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang dan jasa yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan. A. Kekuatan persaingan. Michael Porter memberikan identifikasi tentang adanya 5 kekuatan atau profit dalam jangka panjang suatu industri pasar atau segmen tertentu. 5 kekuatan tersebut adalah 1. Para pesaing industri, 2. Calon pedagang, 3. Substitusi, 4. Pembeli, dan kelima pemasok. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nama saya Diana Hervina, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kelima kekuatan tersebut akan memberikan pengaruh dan ancaman besar di dalam persaingan pasar. Pengaruh dan ancaman tersebut adalah: Ke-1, persaingan segmen yang ketat. Kepentingan yang besar dari pesaing dari suatu segmen akan menyebabkan terjadinya perang harga, iklan, promo produk baru sehingga berpotensi tinggi dan ketat untuk bersaing. Kedua, pendatang baru akan lebih muncul pada segmen yang memiliki persaingan dan hambatan yang rendah, sehingga potensi masuk lebih tinggi dan hambatan yang rendah untuk keluar. Ketiga, produk substitusi suatu segmen menjadi tidak akan menarik jika terjadi substitusi produk yang aktual dan potensial, karena akan membatasi harga dan laba. Keempat, peningkatan kekuatan posisi tawar pembeli juga jika pembeli memiliki posisi tawar yang tinggi akan membuat segmen suatu produk tidak akan menarik. Posisi tawar tersebut akan lebih berkembang jika terkonsentrasi dan terorganisir dengan baik. Kelima, peningkatan kekuatan posisi tawar pemasok jika para pemasok perusahaan mampu menaikkan harga dan mengurangi kuantitas pasok. Hal ini pun merupakan ancaman suatu segmen. Mengidentifikasi pesaing. Mengidentifikasi pesaing sepertinya merupakan tugas sederhana perusahaan. Akan tetapi, kisaran pesaing aktual dan potensial bisa menjadi jauh lebih luas. Pesaing-pesaing terdekat perusahaan adalah mereka yang berusaha memuaskan pelanggan dan kebutuhan yang sama serta mengajukan tawaran yang sama. Untuk mengetahui jumlah dan jenis pesaing serta kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki, perusahaan perlu membuat peta persaingan yang lengkap. Pembuatan peta persaingan yang digunakan untuk melakukan analisis pesaing memerlukan langkah-langkah yang tepat. Identifikasi pesaing meliputi hal-hal sebagai berikut. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Ina Yusrina. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pembuatan peta persaingan yang digunakan untuk melakukan analisis pesaing memerlukan langkah-langkah yang tepat. Identifikasi pesaing meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jenis produk yang ditawarkan. Kadang-kadang sebuah perusahaan tertentu memiliki produk yang beragam. Tugas perusahaan adalah mengidentifikasi secara lengkap dan benar produk apa saja yang dimiliki oleh pesaing-pesaingnya. Identifikasi siapa pesaing utama yang terdekat serta pesaing lainnya yang juga berpotensi mengancam perusahaan kita sekarang dan di masa yang akan datang. Yang kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai pesaing atau market share. Untuk melihat besarnya pasar yang dikuasai pesaing dapat dilakukan melalui segmen pasar yang akan dimasuki. Dalam hal ini, perusahaan harus mengestimasi besarnya pasar dan market share masing-masing pesaing. Market share yang harus diketahui adalah untuk masa sekarang dan di masa yang akan datang, baik yang dikuasai pesaing maupun secara keseluruhan. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Dengan mengestimasi besarnya market share
akan kelihatan peluang yang ada serta ancaman yang mungkin timbul sekarang dan di masa yang akan datang. Setiap peluang harus dimasuki dan diusahakan untuk menciptakan peluang baru yang besar-besarnya. Kemungkinan ancaman atau masalah yang timbul pun harus segera diantisipasi sehingga tidak menimbulkan masalah. Dan yang terakhir, keempat, identifikasi keunggulan dan kelemahan. Identifikasi kelemahan dan keunggulan berarti memetakan atau mencari tahu keunggulan dan kelemahan yang memiliki pesaing. Identifikasikan kelemahan dan keunggulan pesaing dalam berbagai bidang, misalnya dalam kelengkapan produk, mutu, kemasan, harga, distribusi, lokasi, serta promosi. Selanjutnya, C. Menganalisis pesaing. Yang pertama, analisa persaingan merupakan sebuah usaha untuk mengidentifikasi ancaman, kesempatan, atau permasalahan strategis atau yang disebut strategi question yang terjadi sebagai akibat dari perubahan persaingan potensial serta kekuatan dan kelemahan pesaing. Analisis persaingan bersifat dinamis. Yang kedua, analisis persaingan merupakan aktivitas yang terus-menerus dan memerlukan koordinasi informasi. Bisnis dan unit bisnis menganalisis pesaing dapat dengan cara menggunakan sistem intelijen pesaing. Beberapa teknik dilakukan seperti pencarian database, survei konsumen, wawancara dengan pemasok, serta partisipasi lainnya yang sesuai. Perekrutan karyawan pesaing termasuk mempelajari produk pesaing. Setiap teknik yang telah ditemukan tampak di dalamnya mengandung unsur titik kedinamisan. Selanjutnya, di pasar kita dapat dibedakan 4 persaingan berdasarkan tingkat substitusi produk, yaitu yang pertama, persaingan merek. Terjadi apabila sesuatu perusahaan para pesaingnya adalah jasa yang serupa pada pelanggan yang sama dengan harga yang sama. Contohnya teh botol Sosro dan Fresti. Yang kedua, persaingan industri. Terjadi apabila suatu perusahaan menganggap para pesaingnya adalah semua perusahaan yang membuat produk atau kelas produk yang sama. Contohnya, teh botol Sosro. Industrinya tidak hanya industri teh, salam botol, tetapi semua industri minuman. Karena itu, pesaingnya adalah juga seperti Coca-Cola, Aqua, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, persaingan bentuk. Terjadi apabila suatu perusahaan yang menganggap para pesaingnya adalah semua perusahaan yang memproduksi produk yang memberikan jasa yang sama. Contohnya yaitu persaingan antara teh botol Sosro dengan susu ultra, yogurt, dan lain sebagainya. Yang terakhir, keempat, persaingan generik. Terjadi apabila suatu perusahaan menganggap para pesaingnya adalah semua perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan uang konsumen yang sama. Sekian dari saya. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Muhammad Rasidin, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. D. Strategi bersaing untuk memimpin pasar. Kebanyakan industri memiliki satu perusahaan yang dikenal sebagai pemimpin pasar. Pada umumnya, untuk mencakup perubahan harga, pengenalan produk, pencakupan saluran distribusi, dan intensitas promosi. Perusahaan yang dominan selalu ingin tetap menjadi nomor satu. Sikap ini mendorongnya untuk mengambil beberapa tindakan, yaitu menemukan cara untuk mengembangkan jumlah permintaan keseluruhan,
perusahaan harus menjaga tingkat mangsa pasar yang dikuasai dengan cara bertahan maupun menyerang. Pada dasarnya, perusahaan yang memimpin akan mencari pemakai baru, kegunaan baru, dan penggunaan lebih banyak atas produknya. Pemakaian baru yaitu setiap kelas produk mempunyai peluang untuk menarik pembeli yang belum mengenal produknya atau yang menolaknya karena masalah harga atau kurangnya ciri produk tertentu. Kegunaan baru pada dasarnya bisa diperluas juga dengan jalan menemukan dan mengenakan kegunaan baru suatu produk. Penggunaan lebih banyak. Strategi ketiga untuk mengembangkan pasar adalah meyakinkan masyarakat konsumen agar menggunakan produk lebih banyak pada setiap kesempatan. Apa yang dapat dilakukan suatu pemimpin pasar untuk mempertahankan penguasaannya? Bahwa pemimpin pasar harus melihat secara cermat wilayah mana yang penting yang harus dipertahankan walaupun mengorbankan biaya, dan wilayah mana yang perlu dikorbankan dengan menanggung resiko kecil. Pemimpin pasar tidak akan mampu mempertahankan posisi di keseluruhan pasar. Perusahaan harus mengkonsentrasi sumber daya ke daerah yang mendatangkan manfaat. Selanjutnya, presentasinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Malia. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 6 strategi pertahanan militer yang dapat digunakan oleh perusahaan. Kedudukan bertahan. Sistem pertahanan yang paling mendasar adalah membangun benteng yang kokoh dan sulit direbut sekitar di daerahnya. Jelas sangat bodoh apabila perusahaan dominan yang sedang diserang justru menaruh sumber daya pada kubu-kubu pertahanan di sekitar produk yang sekarang. Pertahanan sisi. Perusahaan yang merupakan pemimpin pasar seharusnya tidak hanya menjaga daerah kekuasaannya tetapi juga membangun beberapa sayap atau pos-pos di luar daerahnya. Pertahanan sisi kurang ada artinya jika dilakukan terlalu ringan hingga musuh dapat menindasnya dengan jumlah armada penjualan yang sedikit sementara formasi utamanya tetap tidak terganggu. Pertahanan aktif mendahului. Manuver pertahanan yang lebih agresif ialah benar-benar menyerang lawan sebelum diserangnya, atau dapat juga perusahaan melakukan kegiatan gerilnya di pasar, yaitu memukul satu pesaing sini pesaing lain di tempat lain dan seterusnya, serta membiarkan masing-masing kehilangan keseimbangan. Pertahanan serang balas. Perusahaan memimpin pasar memiliki pilihan strategi untuk menghadapi serangan frontal dengan manuver balasan untuk menyerang lambung lawan. Kadang-kadang pangsa pasar menyusut dengan sangat cepat hingga memang diperlukan tindakan balasan langsung. Pertahanan mobil. Pertahanan semacam ini dilakukan dengan jalan memperluas daerah penjualan yang di masa depan bisa dimanfaatkan sebagai pusat pertahanan maupun penyerangan. Aksi penciutan, pengunduran diri yang terencana bukan merupakan tindakan menyerah pada pasar tetapi lebih bisa dikaitkan sebagai melepaskan daerah penjualan yang kurus dan mengatur kembali kekuatan bagi daerah yang gemuk. Strategi bersaing lainnya. Definisi strategi bersaing menurut Mikkel adalah strategi bersaing adalah kombinasi antara akhir tujuan yang diperjuangkan oleh perusahaan dengan alat kebijaksanaan di mana perusahaan berusaha sampai ke sana. Tujuan dari strategi untuk suatu unit usaha dalam sebuah industri adalah menemukan posisi dalam industri tersebut di mana perusahaan dapat melindungi diri sendiri dengan sebaik-baiknya terhadap tekanan gaya bersaing atau dapat mempengaruhi tekanan tersebut secara positif. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nawar, saya dari kelompok 5. Saya di sini akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya. Secara luas, kelima kekuatan persaingan mencakup sejumlah pendekatan yang mungkin antara lain 1. Menetapkan perusahaan dalam posisi sedemikian sehingga kemampuan memberikan pertahanan terbaik untuk menghadapi rangkaian kekuatan persaingan yang ada. 2.
mempengaruhi keseimbangan kekuatan melalui gerakan strategi dan karenanya memperbaiki posisi relatif perusahaan. 3. Mengantisipasi pergeseran pada faktor-faktor yang menyebabkan kekuatan persaingan dan menggapainya sehingga karenanya memanfaatkan perusahaan dengan melihat strategi yang cocok dengan keseimbangan persaingan yang baru sebelum lawan menyadarinya. F. Menyeimbangkan orientasi ke pelanggan dan orientasi. A. Perusahaan berpusat pada pesaing. 1. Situasi yang dipelajari. Pesaing web berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan kita di Miami. Pesaing X meningkatkan cakupan distribusinya di Houston dan melakukan penjualan kita. Persaingan Y menurunkan harga di Denver dan kita kehilangan pangsa sebesar 3 poin. Persaingan Z meluncurkan fitur layanan baru di New Orleans dan kita kehilangan penjual. 2. Reaksi. Kita akan menarik diri dari pasar Miami karena tidak mampu melawan pertarungan ini. Kita akan meningkatkan belanja iklan di Houston. Kita akan menyamai penurunan harga persaingan Y di Denver. Sisi positif perusahaan mengembangkan orientasi persaing. Perusahaan melatih pemasarannya agar selalu waspada dan mengamati kelemahan persaingan dan posisinya sendiri. Sisi negatifnya perusahaan terlalu reaktif. F. Menyeimbangkan orientasi ke pelanggan. Orientasi. Perusahaan yang berpusat pada pelanggan lebih memfokuskan diri pada pengembangan pelanggan dan memformulasikan strateginya. 1. Situasi yang dipelajari. Keseluruhan pasar tumbuh 4% per tahun. Semen yang sensitif terhadap kualitas tumbuh 8% per tahun. Segmen pelanggan yang suka menawar juga tumbuh pesat, tetapi pelanggan ini tidak bertahan lama dengan satu pemasok. Semakin banyak jumlah pelanggan yang menunjukkan minat di hotline 24 jam yang tidak ditawarkan oleh industri manapun. B. Perusahaan yang berpusat pada pelanggan. 2. Reaksi. Kita akan lebih memfokuskan lebih banyak usaha untuk mencapai dan memuaskan segmen kualitas pasar. Kita akan membeli komponen yang lebih baik, meningkatkan pengandalan kualitas dan mengubah tema iklan menjadi kualitas. Kita akan menghindari penurunan harga dan melakukan kesepakatan karena tidak menginginkan jenis pelanggan yang membeli dengan cara ini. Kita akan memasang hotline 24 jam jika menjijikan. Perusahaan yang berpusat pada pelanggan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengidentifikasi peluang baru dan menetapkan suatu arah yang menjadikan pengiriman laba jangka panjang.